Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Pak Hadi pada mata pelajaran fikih. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang rukun sholat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sunnah sholat. Sunnah-sunnah yang ada dalam sholat. Karena ternyata tidak semua bacaan atau gerakan sholat itu wajib dikerjakan. Ada juga yang boleh tidak dilakukan. Maka inilah yang disebut dengan sunnah sholat. Sunnah sholat dimaksudkan untuk menambah kesempurnaan sholat. Sunnah sholat apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala. Namun apabila tidak dikerjakan tidak akan berdosa. Sunnah sholat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Tapi sunnah sholat ada yang berupa bacaan maupun berupa gerakan. Nah, maka sekarang kita akan mengetahui apa saja yang termasuk sunnah sholat yang berupa bacaan, lalu apa saja yang termasuk sunnah sholat yang berupa gerakan. Siap ya? Konsentrasi, perhatikan baik-baik. Pertama, sunnah sholat yang berupa bacaan, yaitu membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca amin setelah surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca salah satu surah dalam Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah. Tapi ini dilakukan pada rakaat pertama dan kedua. Yang keempat, membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan. Yang kelima, membaca tasbih ketika ruku. Yang keenam, membaca doa i'tidal. Yang ketujuh, membaca doa kunut pada sholat subuh. Yang kedelapan, membaca tasbih ketika sujud. Yang kesembilan, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, membaca salam kedua sambil menolehkan muka ke arah kiri. Nah, itulah dia sunnah sholat yang berupa bacaan. Insya Allah, bacaan atau doa-doa sunnahnya nanti akan dibahas kita lebih jauh lagi di praktek atau gerakan dan bacaan sholat fardu. Yang kedua, sunnah sholat yang berupa gerakan, yaitu pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di paha, tangan kanan dikepalkan dan telunjuk menunjuk ke kiblat ketika membaca tasyahud. Yang keempat, duduk iftirosh, yaitu duduk pada tasyahud awal. Yang kelima, duduk tawaruk, yaitu duduk pada tasyahud akhir. Yang keenam, menoleh ke sebelah kiri ketika memberi salam. Nah, itulah dia sunnah sholat berupa gerakan. Ingat, yang kita pelajari hari ini adalah sunnah. Berbeda dengan kemarin rukun, jika rukun maka itu harus dilakukan saat sholat. Jika sekarang bagian sunnah maka boleh dikerjakan, tapi jika tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Namun sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena akan menambah kesempurnaan dalam sholat kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, rukun sholat tidak terpenuhi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang rukun sholat. Apabila di antara rukun-rukun sholat tersebut tidak dilaksanakan, maka sholat kita batal. Contoh, kita tidak berniat, kita tidak takbiratul ihram, kita tidak membaca surat Al-Fatihah, dan sebagainya. Maka jika kita tidak melaksanakan rukun sholat yang kemarin sudah kita pelajari, sholat kita batal. Yang selanjutnya,
syarat sah sholat tidak terpenuhi. Ingat, di pertemuan sebelumnya lagi kita membahas tentang syarat sah sholat. Hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat, seperti bersih pakaian, tempat, badan kita dari najis. Nah, apabila itu tidak terpenuhi, contoh kita tidak dalam keadaan bersih pakaiannya, badannya, tempat beribadahnya, maka sholat kita batal. Nah, syarat sah yang lain jika tidak dipenuhi, maka sholatnya pun akan batal. Yang ketiga, karena sebab lain. Sebab-sebab lain di sini merupakan perbuatan-perbuatan lain di luar tadi rukun dan syarat sah sholat yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya adalah sholat sambil tertawa. Kedua, banyak bergerak di luar ketentuan sholat. Yang ketiga, berkata-kata di luar bacaan sholat. Yang keempat, makan atau minum saat sholat. Yang kelima, sengaja membatalkan sholat. Nah, maka jika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sholat kita yang kita lakukan itu adalah batal. Jika kita sholatnya batal, kita harus mengulangi lagi sholatnya dari awal kembali. Nah, itulah dia anak-anak pembelajaran hari ini tentang sunnah sholat dan juga hal-hal yang membatalkan terhadap sholat. Semoga dengan pembelajaran kita tentang sholat ini, kita semakin tahu tentang sholat, semakin bagus sholatnya, semakin baik sholatnya, semakin tertib sholatnya, dan mudah-mudahan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang dapat Pak Hadi sampaikan di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.